Alhamdulillah, akhirnya Timnas Indonesia meraih kemenangan keduanya di babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Kenangan ini sendiri menjadi kado spesial bagi fans Indonesia dan tentunya akan menyambut Lebaran dengan full senyum. Selain itu, kemenangan atas Bahrain sendiri menjadi momen yang tak terlupakan bagi Ole Romeni, karena dia kembali membuktikan kualitasnya sebagai striker yang diidam-idamkan fans Indonesia selama ini. 2 gol dalam 2 match telah menjadi bukti nyata sekaligus membuka peluang Indonesia untuk amankan peringkat 3 atau 4. Setelah sempat dibuat kecewa saat bertandang ke markas Australia kemarin, Timnas Indonesia benar-benar banyak belajar dari kekalahan tersebut. Dan hal itu bisa kita lihat dari match versus Bahrain malam tadi. Banyak perubahan yang terjadi pada skuad Timnas Indonesia, mulai dari menjadikan Pelupessy sebagai defender midfielder sejak menit awal pertandingan, menjadikan Ole Romeni sebagai striker utama, hingga peran Tom Hei yang benar-benar sangat terlihat malam tadi. Tak hanya itu saja, lini belakang Timnas yang sebelumnya cukup terbuka, malam tadi bermain cukup hati-hati. Dan duet Rizky Ridho, Jeitzas, dan Hubner benar-benar membuat merinding siapapun yang melihatnya. Ketiganya bermain sangat apik, sehingga Indonesia kembali mencetak clean sheet untuk kedua kalinya secara beruntun saat bermain di GBK. Sementara itu, yang tak kalah spesial adalah aksi striker baru Timnas Indonesia Ole Romeni, di mana dia benar-benar membuktikan kualitasnya sebagai striker yang selama ini diidam-idamkan oleh fans Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam 2 match yang dia mainkan, Ole berhasil mencetak 2 gol, bahkan golnya versus Bahrain malam tadi menjadi kado spesial bagi masyarakat Indonesia, karena akhirnya Indonesia kembali meraih 3 poin di GBK. Dan kemenangan atas Bahrain sendiri membuat peluang Indonesia amankan peringkat 3 atau 4 makin terbuka lebar. Kini Indonesia berada di peringkat 4 dengan catatan 9 poin dan hanya selisih 1 poin dari Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga. Setelah secara mengejutkan Arab Saudi menahan imbang raksasa Asia Jepang dengan skor 0-0. Sementara di sisi lain, kemenangan atas Bahrain sendiri tak lepas dari campur tangan sang Profesor Alex Pastor. Permainan pragmatis dengan gaya permainan Catenaccio yang pernah dia katakan sebelumnya, membuat Timnas Indonesia tampil jauh lebih baik dari match sebelumnya ketika bertandang ke Australia. Alex Pastor bukan pengusung total football sejati, betul? Jika sejak masih belia, Pastor sudah dikenalkan gaya permainan menyerang dan bermain di banyak posisi. Tapi seiring waktu, filosofi permainan terus berkembang, jadi bukan tidak mungkin itu merupakan perpaduan dari semua filosofi yang pernah ada dalam sepak bola. Dan hal itulah yang kemudian dirinya terapkan di skuad Garuda Merah Putih malam tadi. Meskipun masih ada banyak PR yang perlu diperbaiki, terutama soal ketenangan dan chemistry antar lini yang masih belum menyatu sepenuhnya. Namun pelan tapi pasti, Indonesia akan menjadi tim yang kuat sekaligus bisa bersaing di babak selanjutnya.
fans Indonesia buat pemain Bahrain kena mental. Sejak memasuki lapangan, puluhan ribu fans Indonesia langsung menyoraki para pemain Bahrain. Bahkan saat koreo dibentangkan oleh sejumlah fans Indonesia, pelatih Bahrain Dagan Talajik sampai geleng-geleng kepala karena mereka akhirnya merasakan sendiri gilanya atmosfer fans Indonesia. Bahkan boleh dibilang pemain Bahrain kena mental karena bisa kita lihat bagaimana mereka tak menampilkan performa yang sama ketika menjuarai Piala Teluk atau saat coba memberikan perlawanan ketika menghadapi Jepang kemarin. Oleh merinding melihat atmosfer GBK kompak nyanyi Indonesia Raya. Ini adalah momen pertama kalinya bagi Ole Romani menyanyikan Indonesia Raya di Stadion GBK sebagai pemain. Kenapa bilang sebagai pemain? Karena sebelumnya Ole juga sudah pernah melihat langsung kegilaan GBK ketika belum resmi disumpah WNI. Namun kini, dia telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan Ole tampak berkaca-kaca sekaligus merinding ketika puluhan ribu fans Indonesia kompak menyanyikan Indonesia Raya. Dan momen itulah yang membuat Ole tampak bersemangat di atas lapangan. Dan satu-satunya gol yang ia ciptakan malam tadi, tampaknya ia persembahkan bagi fans Indonesia yang menurutnya sangat gila dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Ole sendiri mengaku akan berjuang sekuat tenaga untuk membawa Indonesia menembus tebalnya dinding dunia. Mentalitas Justin Hubner layak dipuji. Justin Hubner tampil luar biasa dalam match malam tadi. Dia menunjukkan bagaimana mentalitas petarung sejati. Dia sangat pandai memprovokasi lawan dengan aksi-aksi gemilangnya di lapangan. Dan satu momen ini menjadi bukti bagaimana jiwa nasionalisme Justin Hubner yang luar biasa. Dia bermain dengan hati dan tentu saja Hubner ingin melihat Indonesia selalu meraih kemenangan. Indonesia jadi sorotan dunia. Sekali lagi, kemenangan atas Bahrain dirasa cukup spesial bagi laga kali ini karena bakal menjadi kado indah bagi fans Indonesia di bulan penuh suci ini. Selain itu, puluhan ribu fans Indonesia yang datang langsung ke GBK benar-benar membuat media-media asing kagum akan loyalitas mereka dalam mendukung sebuah tim kebanggaan. Selain itu, saat match usai fans Indonesia selalu memiliki ritual unik yakni dengan menyanyikan Tanah Airku dan membuat semua orang tersentuh hatinya. Bahkan Patrick Kluivert hampir menangis saat mendengarkan secara langsung di GBK malam tadi. Dan sekali lagi, selamat atas kemenangan versus Bahrain malam tadi. Tetap rendah hati, nggak usah jumawa. Karena sekali lagi, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama chemistry antar pemain.
Namun pelan-pelan udah mulai kelihatan kok. Dan kita akan menunggu perkembangan timnas dalam 3 bulan lagi saat menjamu Cina di GBK dan bertandang ke markas Jepang. Dan semoga saja Indonesia terus berbenah dan bisa menjadi tim kuat di Asia.